Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab atas rahmat dan ridhonya lah kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahannya, karunia-Nya dan nikmat-Nya yang tiada pernah putus kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan atas junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaat darinya di alam akhirat kelak nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali khutbah Jumat pada hari ini, perkenankanlah dengan segala kerendahan hati kami, mari kita senantiasa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan berusaha sekuat tenaga kita untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya boleh memilih, barangkali di antara kita ada yang ingin sekali dilahirkan dan hidup di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu kita bisa melihat dan merasakan langsung akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat kasih sayang, ulas asih dan kelembutan dakwah sang penghulu Rasul itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Kita hidup lebih daripada 14 abad setelah putra Abdullah bin Abdul Muthalib itu wafat. Namun kita patut bersyukur, sebab umat yang lahir jauh setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat juga termasuk orang-orang yang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bahagialah bagi siapa saja yang melihat aku dan beriman kepadaku, dan bahagia pula lah bagi siapa saja yang beriman kepadaku padahal dia tidak melihat aku." Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beruntung juga meski tak hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua hal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk soal akhlak mulianya, sifat kasih sayangnya hingga kelembutan hatinya dalam berdakwah bisa kita temukan di dalam Al-Quranul Karim.
sejumlah hadis-hadis Nabi dan juga sirah nabawiyah. Banyak para ulama, para asatid dan para kiai juga berbagi kisah tentang keluhuran akhlak dan budi pekerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah Al-Qur'an, di dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 128 sebagaimana khatib bacakan di awal tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan, keislaman bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, suatu ketika Hisham bin Amir bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Begitu jawaban daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hindun bin Abu Halah yang merupakan anak daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin, sebagaimana ditulis dalam sirah nabawiyah karya Al-Imam Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang penyayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak suka berkata kasar dan tidak suka menghina. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menggambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang berakhlak baik, mudah iba dan penuh kasih sayang dan tidak keras hati. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, siapapun yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa pikir panjang, dia akan menghormatinya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling baik hatinya, paling benar lisannya, paling lembut perangainya, dan paling memuliakan keluarganya. Begitu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Asy-Syama'il karya Al-Imam At-Tirmidzi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak punya sifat pendendam, tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan, melainkan memaafkan dan menyalaminya. Perasaan sangat halus. Salah satu buktinya adalah pernah suatu ketika ada seorang pengemis Yahudi tua dan buta di pinggir pasar kota Madinah. Tak ada satupun orang yang lewat yang mau memberinya makanan atau uang kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak hanya memberi makan, setiap pagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lembut menyuapi si pengemis buta tersebut. Namun bukan ucapan terima kasih yang didapat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan hinaan dan cacian dari pengemis buta tersebut. Pengemis itu mengajak orang yang menyuapinya untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab menurut dia, Nabi Muhammad adalah tukang sihir dan pembohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sejak kecil memiliki akhlak mulia itu tak pernah apalagi dendam kepada si pengemis. Hingga akhirnya pada suatu pagi si pengemis merasakan adanya perbedaan suapan dari orang yang menyuapinya.
Dia sudah merasakan perbedaan dari langkah kaki, cara menyuapkan makanan, hingga nada bicaranya. Pagi itu memang bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyuapi si pengemis buta itu, melainkan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian menjadi khalifah pengganti menyuapi si pengemis buta itu. Begitu pengemis yang buta itu tahu bahwa selama ini yang menyuapinya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sering dia hina, orang yang sering dia caci, dia pun menangis dan menyesal. Penyesalannya pun bertambah manakala tahu bahwa lelaki yang berakhlak mulia itu, yang lembut itu, telah berpulang ke rahmatullah. Pada akhirnya si pengemis itu masuk ke dalam Islam dengan kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekarang setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi, umat ini membutuhkan seorang tauladan kepada para hadirin, kepada para dai, kepada para ustadz, kepada para ulama, kepada para tokoh agama, berharap tolong hadirkan kembali akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan khutbah yang singkat ini, kita semuanya yang hadir pada siang hari ini senantiasa diberikan kekuatan untuk senantiasa meneladani sifat dan akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semuanya bisa diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum binadhar wa udhunum bi khabar amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. وحافظوا على طاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا هذا خاصة وعن كل بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين معاشر المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.